Sahabat yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah yang sangat menggugah tentang sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat yang kaya raya tapi selalu menangis jika teringat tentang semua kekayaannya. Di dalam At-Takhwib min An-Nar diriwayatkan dari Sa'ad bin Ibrahim, dia berkata, pernah Abdurrahman bin Auf dihidangkan makan malam setelah siangnya dia berpuasa. Ketika itu beliau sedang membaca firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dza ghussati wa 'adaban alima. Sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Setelah membaca ayat tersebut, beliau terus-menerus menangis hingga makan malamnya pun tak dibereskan. Beliau tak tahan membayangkan demikian dahsyatnya siksa neraka dan beliau benar-benar takut akan mengalami hal demikian kalau seandainya Allah memasukkannya ke dalam neraka. Padahal kita telah ketahui sahabat bahwa Abdurrahman bin Auf adalah yang termasuk dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Lantas apa pelajaran dari tangisan Abdurrahman bin Auf ini? Apa yang disedihkan oleh Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf sedih, takut jika kekayaan melimpah itulah balasannya di dunia yang Allah segerakan. Sedang di akhirat dia tidak mendapat apa-apa. Abdurrahman bin Auf menangis dan selalu kehilangan selera makannya saat memikirkan kekayaannya. Bahkan ingin berlepas diri darinya dengan selalu menginfakkan seluruh hartanya. Sedangkan saat ini mungkin kita begitu sibuk mengejar dunia hingga melupakan urusan akhirat. Padahal dunia sebatas bayangan yang jika dikejar akan terus berlari, tapi saat justru membelakanginya, maka ia tak punya pilihan lain selain mengikuti sumber bayangan itu. Pun tentang dunia, Rasulullah jauh-jauh hari mengisyaratkan bahwa dunia tak lebih berat kedudukannya dengan seberat sayap nyamuk. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dan jika dibandingkan dengan akhirat, dunia seperti halnya seseorang mencelupkan jarinya ke dalam lautan luas dan tidak membawa apa-apa kecuali air yang melekat di jarinya. Maka kembalilah kepada Allah. Saat kita berhenti dari niat mengejar dunia dan justru bersungguh-sungguh dengan mengejar akhirat, maka Allah akan hadirkan dua kenikmatan yang lebih baik. Pertama, harta dunia justru akan datang mengiba dengan hina untuk segera digunakan di jalan Allah, karena dunia bagi orang beriman adalah pelayan dan kitalah majikannya. Harta tersebut justru akan mengikuti orang-orang yang memiliki keimanan yang kokoh, karena harta-harta itu tahu betul bahwa ia akan dipakai untuk memuliakan Allah dan agamanya, bukan hanya sebatas untuk memenuhi syahwat para pemiliknya. Kedua, harta-harta yang kita gunakan di jalan Allah kelak akan bersaksi di yaumil hisab dan memberatkan timbangan kebaikan, menjadi aliran pahala yang terus mengalir hingga mampu mengantarkan kita menuju surganya dengan izin Allah. Jadi sahabat, fokuslah mengejar akhirat. Berjual belilah dengan Allah dengan sebaik-baiknya. Karena Allah adalah pembeli, dan pembeli pastilah memilih-milih di antara yang akan dibelinya. Dia hanya akan membeli yang sempurna dan mengabaikan dagangan yang cacat dan banyak kekurangannya. Dan Ramadan ini adalah bulan kebaikan Allah. Allah tuangkan kebaikan dalam Ramadan dengan berlimpahnya pahala dan keberkahan, pintu langit terbuka, kemudian setan dibelenggu sehingga kita sangat mudah sekali beramal soleh. Dia tentu saja menginginkan kita menjadi orang yang karim, orang yang mulia dan dermawan sebagaimana Allah Maha Dermawan. Maka saum ini adalah latihan jiwa untuk merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain yang mungkin tidak seberuntung kita. Karena kita perlu belajar belajar rasanya bagaimana saat tidak mendapatkan makanan. Belajar rasanya seperti apa lapar. Agar tumbuh menjadi orang yang lebih peduli dan berempati kepada saudara-saudara kita yang lain.
Semoga Allah mudahkan, semoga Allah luluskan kita menjadi orang-orang yang dermawan, kaya harta dan hati, dan Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fiikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.